Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi channel Agung Band Official, tentunya di channel seputaran modifikasi motor khususnya. Pada kesempatan video kali ini saya melanjutkan review lagi lor. Kemarin kan saya sudah mereview motor saya Vixion All tahun 2010 ini. Part apa saja yang digunakan, terus apa saja yang diganti, dan harus di PNP kan itu apa aja. Kemarin saya sudah bahas ya, sudah saya upload juga. Nanti ada di sini videonya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan mereview. Di sini saya akan melanjutkan mereview spek mesin dan total habisnya berapa dan bunyinya itu seperti apa nanti. Pokoknya simak terus videonya sampai habis, oke? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Sebenarnya tidak ada yang spesial di spek mesin saya teman-teman, ataupun di dalam motor saya ini. Seperti layaknya motor-motor biasanya, standar jebreng lah, standar pabrikan. Tetapi sudah ada beberapa yang saya ganti papat di dalam mesinnya. Di antaranya di blok, terus di klep, terus ada juga di noken asnya. Jadi untuk motor ini masih motor bawaan pabrik ya, sebenarnya masih injeksi, dan saya juga masih mempertahankan injeksi. Kenapa masih mempertahankan injeksi? Di era gemburan para injeksi dirubah menjadi motor karburator. Nah, jadi saya mempertahankan injeksi ini karena saya seneng di injeksi ya teman-teman. Melainkan saya juga senang juga di motor karburator. Jadi ya saya bimbang antara injeksi dengan karburator. Otomatis saya masih mempertahankan injeksi ini untuk di motor Yamaha Vixion All tahun 2010 punya saya ini. Nanti saya akan ceritakanlah lebih lanjutnya, lebih lengkapnya ya teman-teman. Sekarang saya membahas mesinnya dulu. Dari mesin blok saya memakai Mikuni yang standarnya ya, ini standar Mikuni. Dan untuk nokennya saya sudah mengganti noken as racing merek Takegawa. Nah, nanti saya belinya habisnya berapa, saya akan total semuanya di belakang ya, di total keseluruhan modifikasi motor saya. Terus untuk total habis motor ini, jadi tidak ada yang istimewa teman-teman, masih standar motor standar lah, motor seperti motor-motor standar, masih tidak ada yang istimewa dari motor saya. Ya mungkin hanya itu saja yang saya ganti-ganti. Dan untuk mesinnya cuma itu saja teman-teman. Tidak ada yang istimewa. Tapi untuk spek-speknya dan kekencangannya, kalau kita sudah mengganti klep sama blok terus sama noken as racing, itu lebih enak tariannya lur. Oh iya, dan satu lagi untuk kampas kumlingnya juga saya sudah mengganti punyanya Scorpio, pernya menggunakan punya TDR. Nah otomatis untuk kekenyalannya, untuk sangkutannya itu enak banget lur, tembakannya itu enak. Kalau udah jalan ya nanti kita akan tes gimana bunyinya motor ini dan seperti apa bunyinya. Nah banyak teman-teman semua yang tanya, kok bunyinya seperti itu mas, itu cara membuatnya bagaimana. Di sini saya ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan noken as racing dan klepnya diganti, untuk bloknya juga diganti. Otomatis motor bunyinya seperti ini. Ini manual ya teman-teman, suaranya itu emang seperti ini, tidak dibuat-buat ya. Untuk timing kuda sendiri saya juga udah buat, tetapi tidak saya gunakan untuk jalan, karena untuk jalan itu sendiri tidak berguna teman-teman. Kalau buat ngegas itu nggak jalan motornya, jadi otomatis saya tidak gunakan. Itu cuma buat tutorial aja teman-teman. Jadi untuk kelebihannya motor Yamaha Vixion saya ini ya standar lah, bisa disebut standar. Tetapi untuk suara dan naikannya itu agak sedikit lebih enak dari yang standarnya, karena sudah saya ganti beberapa part di area mesinnya ataupun di dalam mesinnya teman-teman. Oke. Terus untuk habis totalnya berapa keseluruhan ini ya dari modif awal. Jadi saya beritahu teman-teman dulu. Dari sini kan saya tidak langsung merombak motor Yamaha Vixion ini seperti ini. Jadi dulu saya pertama motor itu saya buat pure motai.
motai lah bahasanya ya, Thailandan. Terus yang kedua street racing, dan yang ketiga ya seperti ini, trondolan seperti ini. Jadi saya modif itu tidak seperti ini langsung, jadi ada tahap-tahapan. Nah, tahap-tahapan itulah yang saya nanti akan bahas totalnya berapa, habisnya berapa. Untuk totalnya keseluruhan ini dari awal dan dari yang tidak kelihatan ini 15 ke bawah, 15 juta ke bawah ya total modifikasi ini. Nah, penampilannya seperti itu, habisnya banyak Bang. Nah, mungkin teman-teman semua yang sudah pernah modifikasi, yang sudah modifikasi motornya pasti paham tentang modifikasi dan total habisnya berapa. Jadi tidak hanya part-part saja yang kelihatan, tetapi cara mem-PNP-nya itu juga dihitung. Jadi kan beli AS26, beli arem, beli apa itu kan nggak langsung PNP teman-teman. Jadi kita harus mem-PNP-kan di bengkel, kecuali kalau kita semua punya alat-alat sendiri, punya alat-alat yang mendukung lah untuk mem-PNP-kannya, itu tidak keluar banyak uang. Tetapi kalau kita tidak punya, kebetulan saya juga kan tinggalnya di kos-kosan, jadi otomatis tidak punya full lengkap alat-alat yang mendukung untuk membuat PNP apa saja, part-part apa saja yang digunakan dalam Yamaha Vision ini. Tentunya saya melarikan untuk mem-PNP-kan ke bengkel teman-teman, untuk mengelas, untuk mengapain, untuk menggrenda, itu banyak banget lah untuk mem-PNP-kannya. Maka oleh itu saya habis kira-kira ya totalnya itu 15 ke bawah, 15 juta ke bawah, 10 ke atas, 10 ke atas lah, itu enaknya teman-teman. Jadi nanti bila motor ini saya akan ganti konsep teman-teman, konsepnya nanti akan saya ganti. Nah, bisa teman-teman komentar apakah ini dilanjut atau tidak, apakah ini dijual atau tidak, nanti bisa teman-teman komentar di bawah baiknya gimana. Nanti apakah kalau ingin diganti konsep itu warna catnya itu apa, bisa berkomentar di bawah agar saya mendapatkan inspirasi bagaimana, dan warnanya itu bagi teman-teman semua menariknya itu warna apa, part-partnya itu apa saja, dan modifikasinya itu seperti apa. Teman-teman juga bisa berkomentar di bawah nanti ke depannya ya. Dan mungkin totalnya keseluruhan seperti itu, nanti akan saya tes bunyinya seperti apa, karena banyak teman-teman yang ingin tahu bunyinya itu seperti apa, dan banyak teman-teman juga yang berkomentar ya bunyinya itu kok seperti itu, bagaimana caranya. Nanti saya akan tunjukkan yang timing kudanya yang tidak saya gunakan, ini hanya buat tutorial saja. Yang kemarin video-videonya yang sudah ada di samping di bawah ya, nanti saya akan taruh di sini link deskripsi videonya. Dan untuk keseluruhannya nanti bisa lengkapnya ada video-video yang sudah saya upload. Teman-teman bisa kunjungin akun saya, nanti teman-teman scroll ke bawah terus, itu ada banyak banget tentang motor Yamaha Vision ini. Jadi tidak besar kemungkinan teman-teman juga mengetahui dari awal saya membuat motor Yamaha Vision, dari awal saya memegang motor Yamaha Vision itu sudah ada semua di deskripsi ataupun di beranda video punya saya, karena saya sudah dokumentasikan ke YouTube semua teman-teman. Jadi langsung saja kita tes bunyinya ya teman-teman ya. Kita tes bunyinya itu seperti apa dan bunyinya seperti apa, buat jalan enak apa enggak. Nanti saya akan tes jalan sedikit lah kesana kesini ya, biar teman-teman juga tahu bagaimana itu bunyinya seperti itu, apakah bisa jalan atau tidak teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes bunyinya itu seperti apa. Lanjut. Oke teman-teman, jadi di sini ada kabel ini ya. Di sini ada kabel hijau dan biru. Ini adalah jalur timing kuda teman-teman. Jadi kemarin kan sudah saya kasih saklar itu, karena saklarnya error ataupun kebakar karena kena hujan terus. Nah, saya belum kasih saklar, dan ini ketika teman-teman ingin membuat seperti timing kuda itu langsung saja disambung teman-teman. Itu aman sekali. Karena sebenarnya saya tidak pernah saya pakai, nanti saya coba akan bunyikan lagi bagaimana bunyinya dan bagaimana cara memasangnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan tes bunyinya seperti apa ya teman-teman. Nanti kita lihat bunyinya seperti apa, dan pokoknya bagi teman-teman semua yang ingin suaranya seperti ini bisa berkomentar di bawah teman-teman. Modal lo budget teman-teman. Oke, lanjut kita tes bunyikan. Agak sedikit susah ini bunyinya, coba nanti kita bunyikan.
Mungkin bunyinya seperti itu teman-teman ya. Kalau semisal dikasih timing kuda seperti ini teman-teman. Ini bunyi seperti timing kuda. Ini kalau bunyi timing kuda teman-teman. Mungkin hanya ini saja teman-teman ya, spek-spek mesin dan total habisnya berapa. Untuk bunyinya seperti ini, nanti kapan-kapan saya akan test drive kemana ngevlog gitu ya. Nanti saya akan test drive sambil pokoknya setting motor ini kencangnya itu seperti apa, dan kalau misal ada ukuran-ukuran ataupun cara pengeceknya ini cc-nya berapa, nanti saya akan cari ya teman-teman ya, cc-nya totalnya berapa. Mungkin hanya ini saja teman-teman kira-kira. Apabila bagi teman-teman semua ingin suaranya seperti ini, hanya modal low budget, bisa berkomentar di bawah. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua, dukung terus channel saya sampai seterusnya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload konten dan tutorial-tutorial selanjutnya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Semuanya akan saya bahas di channel ini.